Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahroh dengan NIM 220028 kelas RA1 Prodi Ilmu Hukum, mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit mengulas materi mengenai macam-macam perjanjian bernama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mata kuliah Hukum Perikatan, dosen pengampu Ibu Dika Ratu Marfuatun SHMH. Pada umumnya manusia sebagai subjek hukum pastilah pernah membuat suatu perjanjian. Dalam proses kehidupan antar manusia tidak dapat dipisahkan dengan suatu hubungan timbal balik yang terjadi karena adanya interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai bentuk hubungan antar manusia inilah yang akan menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau yang lebih sering disebut dengan perjanjian. Nah, lalu apa sih pengertian perjanjian bernama? Perjanjian bernama merupakan perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga dimulai pada bab kelima sampai pada bab ke-18. Di dalam bab tersebut mengatur tentang berbagai bentuk perjanjian yang banyak digunakan anggota masyarakat dan telah memiliki nama tertentu. Perjanjian bernama ini merupakan suatu perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan memiliki ketentuan-ketentuan secara khusus dalam undang-undang. Perjanjian bernama disebut juga dengan perjanjian khusus dikarenakan ketentuannya terdapat secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari 15 jenis, yaitu yang pertama ada jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, bunga abadi, perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan utang, dan perjanjian perdamaian. Di dalam sebuah perjanjian pastilah harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat ketentuan yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian, yakni terdapat pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu, dan yang keempat suatu sebab yang halal. Nah, dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Lalu apa yang dimaksud dengan kesepakatan? Kesepakatan yang dimaksud adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri. Artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Selanjutnya ada kecakapan. Apa yang dimaksud dengan kecakapan? Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap hukum. Mungkin itu saja ulasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.